mengucap salam. Anda tahu salam untuk apa? Kita mengucap salam pada sesama muslim, masuk kuburan kita mengucap salam. Maknanya itu apa? Ucapan salam itu adalah doa. Sedangkan Allah pemilik segala doa. Masa kita kasih doa? Ya kan? Jadi nggak perlu kita mengucap salam. Karena apa? Salam itu adalah doa. Assalamualaikum, semoga keselamatan atasmu. Siapa yang memberikan keselamatan? Allah. Kita masuk kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur, semoga keselamatan atas kalian para ahli kubur. Siapa yang memberikan keselamatan? Allah. Iya. Makanya kita kepada Allah nggak perlu mengucap salam. Kita salam itu hanya kepada makhluk, balik manusia, makhluk jin juga kita ucap salam. Kalau dia memang muslim. Kalau non muslim nggak boleh. Manusia pun seperti itu sama. Kalau dia non muslim nggak boleh kita ucap salam. Karena salam itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang non muslim tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sangat menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak boleh atau dilarang mengucap salam kepada non muslim. Tetapi ketika kita kumpul ada satu muslim, yang lain semua non muslim, kita tetap mengucapkan salam hanya kepada muslim. Tetap kita ucapkan salam. Ya. Karena hakikatnya kita salam itu kita tujukan kepada saudara kita se-muslim. Seperti itu. Bagus. Lutfi. Rio ya teman. Oke, alhamdulillah. Yang lain ada yang ingin bertanya? Boleh sambil dinikmati hidangan yang disediakan oleh ini. Monggo. Yang mendapatkan Lailatul Qadar. Lalu saya ingin tahu kan, apakah ada untungnya orang yang telah atau baru setelah mendapatkan Lailatul Qadar? Iya, masya Allah. Jadi memang orang-orang yang mendapatkan kemurnian Lailatul Qadar itu ada perubahan dari sifat dan tingkah lakunya. Itu yang mendapatkan Lailatul Qadar. Misalnya begini, saya contohkan. Satu Ramadan Allah turunkan Lailatul Qadar malam 21. Ada 10 orang yang melakukan ibadah pada waktu itu. Dan yang mendapatkan anugerah Lailatul Qadar belum tentu 10-10-nya itu dapat. Walaupun dia sama-sama zikir, sama-sama baca Quran, atau sama-sama menjalankan ibadah. Ya. Belum tentu semuanya itu Allah berikan anugerah Lailatul Qadar. Nah, kita bisa mengetahui orang yang mendapatkan anugerah itu ketika ada perubahan sifat dan tingkah laku menuju kebaikan. Itulah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Bukan tidak ada dalam perubahan dalam hidupnya. Karena apa? Lailatul Qadar itu sesuatu yang sangat istimewa. Bayangin, kalau nggak salah 63 tahun. 63 atau 68 itu kalau ditahunkan itu. Dia sama juga beribadah kepada Allah selama 63 tahun. Itu luar biasa. Tanpa ada cacat sedikit pun. Misalnya begini, seseorang baca Quran Al-Fatihah di malam Lailatul Qadar dan Al-Fatihahnya itu diterima di sisi Allah, sama juga dia mengucapkan Al-Fatihah selama 63 tahun. Itu luar biasa pahalanya. Selain pahala yang didapat, juga dampak atau efek dari Al-Fatihah yang dia baca. Itu luar biasa. Makanya pasti bagi mereka yang telah mendapatkan malam Lailatul Qadar ada perubahan akhlak, ada perubahan tingkah laku, baik ucapan maupun perbuatan. Ada perubahan iman, ada perubahan rasa takut, dan lain sebagainya. Kenapa itu bisa terjadi? Imbas dari ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti ibadah sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Sholat itu manfaat sholat. Makanya ketika ada orang yang sholat tapi dia masih melakukan ibadah, masih melakukan perbuatan keji dan munkar, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
pasti sholatnya nggak diterima. Karena kalau sholatnya diterima oleh Allah, bisa mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar. Itu sebuah efek. Ibadah itu memiliki efek ruhani dan efek jasmani. Sama seperti kalau kita lapar, kita makan, lapar pasti hilang. Orang sholatnya diterima, pasti dia nggak akan melakukan perbuatan keji dan seperti itu. Ada efek. Dan bahaya ketika ibadah kita tidak memiliki efek sama sekali dalam kehidupan kita. Nauzubillah min dzalik. Berarti memang ruh dari ibadah yang kita kerjakan itu tidak kita rasakan dan tidak kita dapatkan. Karena ibadah itu adalah cahaya. Al-Quran juga cahaya. Makanya kita harus mewaspadai. Saya kok sering puasa, tetapi rasa sabar ini kok nggak ada di diri saya gitu. Karena puasa itu, hakikat puasa itu adalah untuk mengendalikan rasa sabar, melatih kesabaran kita. Saya sering puasa, tapi kok saya malah pelit sama orang. Karena puasa itu sebenarnya mencetak kita memiliki sebuah kepedulian sosial. Tapi kok kenapa pelit? Perlu diwaspadai puasa kita itu. Jangan-jangan nggak diterima. Atau sholat misalnya. Saya setiap hari sholat, tetapi saya kenapa masih suka dengan barang orang lain sehingga saya curi? Itu hati-hati. Jangan-jangan ada sesuatu yang salah dalam sholat kita. Kalau kita sholat, insya Allah akan mencegah perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan yang mungkar seperti tadi. Nah, itulah yang harus kita introspeksi. Disinilah wadah SDG mencoba memberikan satu pemahaman ilmu. Makanya nanti juga nih divisi dakwah juga nanti akan kolaborasi dengan divisi dakwah korwil yang lain. Ada yang hadir nggak ini? Nggak ada yang hadir ya. Sergio Zuma nggak datang ya? Ada di sana? Parkiran. Jaga parkir. Sama ini juga ya si Chandra. Nanti dia bisa ada wadah dakwah sendiri yang bisa meneruskan kepada grup WA Korwil Yogyakarta, khususnya dalam pemahaman-pemahaman. Dan alhamdulillah, insya Allah SDG juga di bulan suci Ramadan tidak ada tayangan yang bernuansa mediumisasi. Insya Allah nanti channel kita ini selama bulan Ramadan diisi beberapa kajian-kajian agama. Ada kultum menjelang berbuka puasa, terus ada tanya jawab online di malam hari, mungkin sekitar jam 9, jam 10. Lanjutnya juga yang gak kalah penting, nanti akan ada serial makhluk gaib tiap hari di waktu duha atau siang hari ya. Dan ini nanti ada serial tentang makhluk-makhluk gaib dan karakteristiknya. Dan juga menjelang sahur nanti bisa dilihat di channel TV nasional. Nama channelnya itu Net TV. Ya, di program Net TV SDG itu alhamdulillah akan mengisi salah satu program Ramadan Net TV. Nama programnya itu Jalan Ruqyah selama 30 hari. Ya. Nanti bisa dilihat itu. Jadi kegiatan SDG itu ada satu alhamdulillah di TV nasional Net TV jam 3 malam menjelang sahur. Nama programnya itu Jalan Ruqyah. Dan juga di channel YouTube Syiar Dalam Gelap beberapa kajian kultum, tanya jawab dan dialog Ramadan gitu. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, khususnya dalam memperkuat iman dan ilmu kita. Nanti setelah Ramadan Syawal baru kita akan melakukan ekspedisi lagi, eksplorasi